عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama diawali dengan a'udzu, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dan insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka kitabnya halaman 12. Halaman 12 hadis nomor 92. Atau baris ke-11 dari atas. Halaman 12 baris ke-11 dari atas, yakni hadis nomor 92. Yang sudah mendapatkan hadisnya mohon membantu kepada yang belum mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida dakhala. Ida artinya apabila. Dia termasuknya huruf syarat. Syarat. Huruf syarat. Ida apabila, kalau itu bersyarat. Kalau kamu datang, saya kasih uang. Saya kasih uang, syaratnya kalau kamu datang. Maka kalau ida dalam bahasa Arab disebutnya harfu syartin, huruf syarat. Dakhola artinya masuk. Dakhola masuk. Masuk ini tergolong kata kerja. Dakhola kata kerja. Kalau dalam bahasa Arabnya kata kerja itu disebutnya fi'il, fa'il lam. Hanya dalam bahasa Arab kata kerja ditandai di awalnya tidak ada alif lam, tidak al dakhola, dan di akhirnya tidak ada tanwin, tidak dakholan, dakholin atau dakholun, dakhola. Maka ini dia disebutnya fi'il, jenis katanya itu adalah fi'il, jenisnya kata kerja. Kalau kata kerja harus punya pelaku. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Maka ahadukum, salah seorang kamu, ini menjadi pelaku daripada dakhola, yakni fa'il. Kalau fi'il kata kerjanya, kalau fa'il yang mengerjakannya, fa'il. Jadi, tapi jangan bapak keren-kerenan di rumah aja. Ya lagi gak ada fi'il nih, ya lagi gak ada fi'il, apa aja gak ada fi'il, gak ada kerjaan. Lu ngomong begitu lu gak ada fi'il lu. Karena pelaku atau fa'il itu huruf terakhirnya harus memakai baris dhammah. Maka di sini harus dibaca ahadu. Tidak boleh ahadi, tidak boleh ahada. Harus ahadu karena dia menjadi pelaku atau menjadi fa'il. Kamu semua. Maka ahadukum sebenarnya terdiri dari dua kata, ahadu dengan Al-masjidah. Al-masjidah dari segi jenisnya dia kata benda. Masjid. Masjid kata benda. Dan dalam bahasa Arab kata benda disebutnya isim. Isim, isim. Hanya dalam bahasa Arab lebih mudah. Kata benda itu selalu ada tandanya, yaitu ada al di awalnya.
Kalau yang ada al itu ciri dia kata benda atau isi. Al-masjidu, al-baitu, al-diron, al-menak, al-pukat. Terus apa lagi? Almari, al-bakakak. Enggak pakai al. Pokoknya kalau pakai al itu menunjukkan kata benda. Al-Mubarak ada ya? Dodol kemudian di Kudus. Alderon, Alba, jam tangan. Itu masjid. Nah, kemudian kenapa al-masjidah baris terakhirnya fathah, tidak al-masjidi atau tidak al-masjidu? Kok harus al-masjidah? Ini karena dia posisinya menjadi objek. Kata kerja pelaku objek. Kalau di kitab pelengkap penderita, nah bahasa Arabnya disebutnya maf'ul bih. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kalau maf'ul bih yang jadi objek harus memakai baris fathah. Idza dakhala, apabila masuk ahadukum salah seorang kamu al-masjidah, ke masjid. Yang sudah rada hafal ya alhamdulillah, berarti mengingat kembali. Bagi kita-kita yang belum paham, mudah-mudahan sampai besok, ternyata banyak pembahasannya. Al-masjidah. Falyarka terdiri dari 3 kata. Fa, al dengan yarka. Itu fa, al dengan yarka. Fa maka. Nah, fa-nya ini disebut jawab syarat, jawab daripada idza. Kalau masuk salah seorang kamu ke masjid, maka tuh dia jawabnya. Maka fa-nya disebut harfu jawabin, huruf jawab. Al harus atau hendaklah. Fal maka harus, maka hendaklah. Yarka ia ruku, hendaklah ia ruku. Rok'ataini 2 kali ruku, 2 rakaat. Maksudnya fal yarka maka hendaklah ia sholat rok'ataini 2 rakaat. Qobla sebelum, qobla sebelum. Maka sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu disebutnya sholat qobliyah. Itu berasal daripada qobla. Qobla sebelum. An yajlisa, an yajlisa sebelum. An yajlisa ia duduk, sebelum ia duduk. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita membacanya bersama-sama hadis ini dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala, apabila masuk, ahadukum salah seorang kamu, al-masjidah ke masjid, falyarka maka hendaklah ia sholat rok'ataini 2 rakaat. Qobla sebelum. Ayyajlisa ia duduk. Hadis ini menerangkan tentang etika, akhlak, adab kita masuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada etikanya, ada adabnya.
ada sopan santunnya kita memasuki rumah Allah. Karena apa? Karena masjid itu adalah bagian dari Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Maka siapa yang berada di rumah Allah itu menjadi tetamunya Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Baitur Rahman, rumah Allah, dan kita sekarang sedang menjadi tetamunya Allah. Nanti ketemu dalam hadis lain, adalah kewajibanku, Allah firmankan, untuk menyuguhi orang-orang yang menjadi tetamuku. Di kita orang yang pergi haji disebutnya tetamu Allah, betul. Tapi sesungguhnya bukan yang pergi haji saja, yang datang ke masjid juga itu adalah tetamu Allah. Yang ke Mekah juga kalau nggak ke masjid-masjid nggak jadi tetamu Allah. Kalau nggak ke masjid-masjid, tetamu Allah itu karena tawaf di masjid, ya, sholat di masjid, itu disebutnya tetamu Allah. Mau masuk rumah Allah ini, diawali masuk rumahnya itu etikanya, adabnya. Karena sesungguhnya ini bukan rumah milik kita, ini rumah milik Allah. Maka kalau kita ikutan membangun masjid, berarti ikut membangun rumah Allah, membangun rumah Allah. Maka membangun masjid adalah membangun rumah Allah, dan Allah bertanggung jawab tentang kelanjutan proses pembangunan masjid ini. Membangun masjid adalah membangun rumah Allah, membangun rumah Allah. Maka banyak panitia-panitia masjid itu, umpamanya berapa anggarannya? 2 miliar, Masya Allah, mudah-mudahan dia. Sekarang punya berapa uangnya? Kan kita anggarannya umpamanya 2 miliar, punya berapa uang? Ada 500 juta. Ya aku udah gede, mulai aja. Bentar 500 cukup apaan? Kalau bangun masjid nunggu 2 miliar, nggak mulai-mulai, Pak. Nggak mulai-mulai, nunggu dulu duitnya biar kumpul dulu 2 miliar. Itu mah mau bangun rumah kita begitu. Anggarannya rumah kita mau dibangun umpamanya 500.000. Ya ntar nunggu kumpul dulu, jangan baru punya cepet udah mulai aja. Tapi kalau bangun masjid mah enggak begitu. Anggarannya 2 miliar, ada 500, ada 300. Bismillah, ayo. Bismillah. Karena hamba-hamba Allah yang akan menyumbang masjid yang dibangun, yang akan dibangun itu, lihat prosesnya. Kalau sudah mulai dibangun, jangankan jamaahnya, jamaah masjid yang bersangkutan orang lewat aja, apa-apa tuh ada masjid lagi dibangun, ternyata kita ada rezeki datang bawa semen 15 sak, ada lagi ada aja. Itu rumah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita masuk rumah Allah jangan songong. Kita masuk rumah Allah jangan songong. Songong apa ya? Nyelonong aja. Kita masuk rumah orang aja, nyelonong aja diomelin. Jadi bagaimana? Nabi SAW bersabda, kalau salah seorang kamu masuk masjid, maka sebelum duduk hendaklah sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah. Disebutnya sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu masuk masjid, sebelum sebelum duduk sholat sunnah dulu 2 rakaat. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sholat di masjid. Apabila kita masuk masjid itu ternyata adzan sedang berkumandang, maka kita tetap dalam posisi berdiri menjawab adzan dulu. Jawab dulu adzan dalam posisi berdiri. Selesai adzan berkumandang, baru kita kemudian melaksanakan sholat sunnah. Sholat
sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan li ayyati hajatin kanat, untuk tujuan apa saja masuk masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Mau sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Datang ke masjid ada acara apa nih? Ada pengajian, harusnya mah sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum ngikut ngaji. Sholat sunnah dulu 2 rakaat baru kemudian ngaji. Bukan itu saja, sesungguhnya kita mau ngecat aja di masjid, memasang AC, Pak. Kita mau masang AC, tukang AC pada datang teknisinya. Bapak di mana masang? Di masjid, Pak. Oh iya. Sini Pak, lewat sini, kata kita, bilang nama teknisinya, lewat sini. Oh sebentar Pak, saya mau wudhu dulu. Itu teknisi AC-nya wudhu dulu, terus mau izin Pak ya, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Masya Allah, kata kita, ini teknisi AC orang soleh. Mau masang AC aja, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena Nabi sabdakan, idza dakhala, apabila kalian masuk, mau ngapain aja di masjidnya, mau masang AC, mau apa, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, teknisi AC-nya nanya, Bapak mau dipasang di mana posisinya? Kata kita, Mas, sampean dulu mondok di pesantren mana? Oh enggak, saya enggak mondok di pesantren. Tapi jangan kok soleh amat, sebelum masang AC aja pakai sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kata beliau, oh dulu saya waktu di perjalanan mampir ikut sholat maghrib di Masjid Jami Baitur Rahman. Terus karena lihat orang-orang nggak pada pulang, saya juga duduk aja, ikut duduk. Nggak taunya ngebahas itu. Alhamdulillah, saya sering keluar masuk masjid. Ngapa itu ibadah ditinggal? Itu insya Allah. Jangan sampai begini. Kita masang AC di masjid, dari jam 9 kan berapa titik. Boro-boro sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat zuhur juga. Enggak. Ya Allah, prihatin. Yang lain pada sholat zuhur, ini pada di luar, duduk kongko ini. Itu tuh kenyataan. Segitu masang AC-nya di masjid, apalagi masang AC-nya di rumah orang. Ya Allah, ini yang suka, terus terang Bapak, saya suka merasa berdosa. Astagfirullahaladzim. Itu kan kewajiban saya ya, kasih tahu, menerangkan. Harusnya kalau kita ngomong, Mas, sholat zuhur aja dulu, baru nanti kita makan. Sekedar ngomong begitu tuh berat. Saya juga heran gitu ya. Kenapa kalau kita mau ngajak sholat, cangkem tuh mulut tuh berat. Tapi kalau ngajak yang lain enggak berat. Ngajak ke besan, ngajak jalan pagi, ngajak badminton, enggak berat. Tapi kalau ngajak sholat, la ilaha illallah, suka ada perasaan takut orang itu mau ngambek, tersinggung. Itu diantara kita ada iblis. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian untuk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ini tidak ada waktu larangan, tidak ada waktu terlarang. Umpamanya maghrib sekarang jam berapa Bang? Jam 5:51. Jam 5:51. Bapak jam 5 mau maghrib itu jam 5 sudah datang. Jam 5. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid dulu begitu masuk 2 rakaat. Subhanallah. Baru kemudian nunggu maghrib. Walaupun habis, kan itu sesudah sholat asar. Sebelum maghrib itu sesudah sholat asar. Untuk tahiyatul masjid tidak ada larangan, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah lahu sababun, yang punya sebab. Sebabnya apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid dilaksanakan sebab masuk
masjid. Di kita ini ada masjid dan ada musola. Ada masjid dan ada musola. Di kita suka disebut masjid kalau itu dipakai sholat Jumat, maka disebutnya masjid. Suka bikin definisi sendiri kira-kira kita. Kalau musola itu tempat sholat yang tidak dipakai Jumatan. Seolah-olah definisinya begitu, Bapak. Kalau masjid disebut masjid kalau dipakai Jumatan, kalau nggak dipakai Jumatan namanya musola. Kalau dari musola kemudian dipakai Jumatan, selanjutnya baru berubah namanya masjid. Padahal tempatnya itu juga. Nah itu menurut pikiran saya itu sesungguhnya definisi yang kurang tepat. Bahwa disebut masjid kalau dipakai Jumatan, disebut musola kalau tidak dipakai Jumatan, itu kurang tepat. Sesungguhnya yang oleh kita disebut musola itu masjid, Bapak. Masjid itu walaupun tidak dipakai Jumatan. Lebih-lebih kan Jumatan tidak disyaratkan harus di masjid. Di lapangan juga sah. Kalau masjidnya lagi dibongkar, nggak bisa dipakai Jumatan, bisa di lapangan depan situ sah gitu. Itu definisi yang tidak tepat. Kalau yang dipakai Jumatan masjid, yang tidak dipakai Jumatan adalah musola. Kata kalimat masjid dan musola kedua-duanya ada dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada kata-kata masjidil haram, ada kata-kata masjidil aqsa. Masjid dua-duanya. Musola juga ada di Quran itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada musola. Wattakhidhu, dan jadikanlah min maqami Ibrahim, tempat yang namanya maqam Ibrahim itu musola sebagai musola. Sedangkan maqam Ibrahim itu adanya di Masjidil Haram. Maqam Ibrahim itu di Masjidil Haram yang pakai kurungan kayak kaca bening, di dalamnya ada telapak kaki sepasang kanan kiri. Itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi disebut maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nanti kita bahas kalau sudah sampai bab pergi haji. Itu musola, artinya tempat sholat. Oleh karena itu musola itu sesungguhnya tempat sholat khusus. Seperti ini, nah yang di balik tirai itu adalah musola lin nisa, tempat sholat bagi perempuan. Ini musola lir rijal, tempat sholat bagi laki-laki, adanya di Masjid Baitur Rahman. Oleh karena itu di Mekah, di Madinah banyak masjid-masjid yang kecil-kecil dan tidak dipakai sholat Jumat, tapi disebutnya bukan musola, disebutnya masjid. Contoh, ada Masjid Bukhari itu nggak dipakai sholat Jumat, sebutnya masjid. Di Madinah dari arah tempat imam itu ke kanan, terus ke kanan, nanti sebelah kiri ada Masjid Ali. Tidak jauh dari Masjid Ali, bergeser lagi ke sana sedikit lagi, nggak jauh, namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Itu juga tidak dipakai sholat Jumat, orang dekat dengan Masjid Nabawi, tapi disebutnya Masjid Abu Bakar. Geser lagi ke sana ada namanya Masjid Humamah, Masjid Awan, tempat dulu Nabi melaksanakan sholat sunnah istisqa. Nabi sedang berdoa saja langsung awan gelap, maka dibangunlah di situ masjid namanya Masjid Awan.
Masjid Gomama. Kalau nanti Bapak Ibu umroh sampai ke masjid itu, berdoalah kepada Allah, mohon kepada Allah supaya dihilangkan kegelisahan, mendung yang selalu ada dalam kalbu kita, kegelisahan yang ada dalam jiwa kita. Itu namanya masjidnya Masjid Gomama. Itu adalah masjid. Kesananya lagi, lebih kecil lagi, Masjid Umar bin Khattab. Kecil juga, yang di pinggir jalan raya sekarang. Namanya Masjid Umar bin Khattab. Kecil, tidak dipakai sholat Jumat, tapi tidak disebut musola. Itu masjid. Kalau kita ziarah ke masjid-masjid tersebut, kalau dibuka, Bapak, kalau dibuka ke masjidnya, kita ambil air wudhu, sholat sunnah di dalamnya 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Oleh karena itu, saya punya pemikiran bahwa yang sekarang oleh kita disebut musola itu sesungguhnya masjid. Dan apabila kita masuk ke tempat yang oleh kita sekarang disebut musola, tetap berlaku, dianjurkan, diperintahkan melaksanakan sholat sunnah. Tetap namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan berubah jadi sholat sunnah tahiyatul musola. Karena memang dari tadi definisinya yang kurang tepat. Walaupun itu musola oleh kita disebut, jadi kasihan itu masjid gara-gara disebut musola, sehingga hak-haknya jadi berkurang. Jadi berkurang. Sholat sunnah, ini kan musola bukan masjid. Itu satu. Yang kedua apa? Orang head juga kalau masuk musola mah boleh, kan yang nggak boleh masuk masjid. Jadinya begitu tuh. Padahal masjid, musola yang sekarang kita sebut musola itu hakikatnya masjid itu. Masjid sama. Jadi orang yang menyumbang masjid, pembangunan masjid, dengan orang yang menyumbang pembangunan musola, pahalanya sama. Kan Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah bangunkan bagi orang itu rumah di surga. Kalau kita mah gak dapat rumah di surga, ini kenapa? Yang kita bangun musola bukan masjid. Itu kan jadi menurun lagi. Itu tentang musola. Selanjutnya kita sholat di luar masjid. Umpamanya sholat Jumat yang suka saya lihat itu. Sholat Jumat kita dapatnya di sana, di jalanan, atau mungkin di area parkir sana karena banyakan. Kalau kita datangnya ke tempat sana, itu tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, walaupun kita dapatnya jalanan atau area parkir. Kenapa demikian? Karena itu masih bergabung ke masjid. Kita sholat berjamaah di sana itu dalam masih tetap berjamaah ke masjid. Dengan syarat satu, masjid sudah penuh, masjidnya penuh. Yang kedua, mutasil, jamaah bersambung, Pak. Dari masjid yang di teras, yang di jalan, terus bersambung. Itu walaupun kita dapatnya di halaman masjid, tetap dianjurkan hukumnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Terkecuali apabila masjid dikosongin, umpamanya untuk sholat Idul Fitri kita sekarang akan memakai halaman parkir. Jadi semua di luar, tidak ada yang di masjid, imamnya tidak kosongannya masjid. Maka kalau seperti itu, maka tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena kita sholat di lapangan, tidak dalam rangka berjamaah ke masjid, tidak dalam rangka berjamaah ke orang-orang yang ada di masjid. Namanya mulhaq. Sama dengan mabit atau bermalam di Mina. Mina itu sebut saja umpamanya kalau di kita ini kelurahan atau Pondok Pucung. Nah, kelurahan Pondok Pucung itu umpamanya Mina, jamaah udah penuh, maka
dibuatlah Bapak tenda-tenda sampai keluar Pondok Pucung. Kemana kesononya? Ya, Pondok Bahar sampai ke Kelurahan Pondok Bahar. Nah, jamaah haji mabitnya di Pondok Bahar, sah Bapak. Kenapa demikian? Itu dalam rangka bergabung ke jamaah yang ada di Mina, sama dengan sholat Jumat, imamnya di masjid, di dalam jamaah di masjid, yang di luar pun hukumnya sah sholat Jumatnya karena bergabung ke yang ada di dalam masjid. Maka tetap hukumnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan sholat sunnah tahiyatul masjid tetap harus dilaksanakan dengan seringan mungkin. Kalau kita sampai ke masjid, walaupun di masjid imam lagi khutbah, imam sedang khutbah, jadi kita masuk masjid itu imam sudah berdiri, Pak. Ittaqullah, hadirin kaum muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan Allah, kita sampai buru-buru sholat sunat tahiyatul masjid yang diringankan. Maksudnya diringankan tuh bacaannya jangan yang panjang-panjang. Tahu sholat sunat tahiyatul masjid, kita datang terlambat, khatib udah mulai khutbah, kita bacanya wadduha wallaili idza saja. Pas kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, khutbah selesai. Itu nggak bagus begitu. Maka dianjurkannya sholat 2 rakaat yang ringan. Ini pernah terjadi kasusnya, Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah sedang khutbah. Kemudian datang jamaah, langsung duduk, langsung duduk. Nabi sampai sempat memotong khutbahnya, sampai nanya, kamu sudah sholat belum? Kata orang itu, belum. Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Terus Nabi melanjutkan khutbahnya. Tentu saja apapun yang terjadi pada Rasulullah dan pada zaman Rasulullah itu adalah menjadi pelajaran. Itu menjadi pembelajaran. Allah atur sedemikian rupa. Dimunculkan kasus, ada salah seorang sahabat datang ke masjid Jumatan terlambat, langsung duduk. Itu untuk memberitahukan kepada kita bahwa walaupun khatib sedang khutbah, kita masuk masjid tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Tentu saja ad-dinu aklun, agama juga pakai akal. Kalau umpamanya khatib sudah terakhirnya, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kita baru nyampe, yaitu jangan sholat sunat tahiyatul masjid. Rugi dong. Ya rugi loh, ente datangnya belakangan begitu. Itu sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau di Mekah, tahiyatul masjidnya bukan dengan sholat awalnya, dengan tawaf. Dengan tawaf. Jadi setiap masuk masjid, sebelum kita duduk di Masjidil Haram, masuk dulu ke dalam tawaf. Nah, baru kemudian kalau tidak memungkinkan tawaf, maka sholatlah 2 rakaat. Bukan di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya tidak ada sholat sunnah 2 rakaat. Bukan tidak ada. Prioritas pertamanya adalah tawaf. Kalau tawaf tidak memungkinkan, maka ganti dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu. Gitu. Ya, memang menerangkan di Mekah juga sebaiknya yang menerangkan sudah pernah tahu kondisi Mekah. Gitu. Kalau belum tahu kondisi Mekah, ada yang mengatakan begini, bahwa kalau kita di Mekah, sebelum apa-apa masuk dulu Pak, kita tawaf dulu, baru kemudian mau berjamaah mau apa, harus itu, harus. Dia nggak tahu kalau sudah penuh itu area tawaf ditutup, walaupun tinggal udah setengah jam lagi,
ditutup, nggak boleh masuk. Masya Allah. Jadi maka apabila tawaf sunnah tahiyatul masjidnya tidak bisa dilaksanakan, maka diganti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Dan dalam kenyataannya sekarang ini kalau kita mau sholat berjamaah di Masjidil Haram, enggak kuber Bapak, tawaf dulu. Udah udah sholat sunat tahiyatul masjid. Itu tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini orang-orang yang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu termasuk ya'muruna masajidallah, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Wa aqamas sholata, karena ada ayatnya mendirikan sholat. Subhanallah Bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban. Ini sesungguhnya akunya Allah. Sesungguhnya aku, firman Allah, la ahimmu, sungguh telah bersikeras menurunkan adab ke muka bumi. Fa idza nadartu, tapi ketika aku melihat ila ummari buyuti, pada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, apa Allah firmankan, saraftu adabi anhum, aku batalkan adab itu. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang menyelamatkan dunia dari adab Allah. Percaya tidak percaya begitu. Nah kalau sudah tidak percaya kepada firman Allah, ya susah. Mau percaya sama siapa lagi? Begitu. Kalau udah nggak percaya, jadi bapak-bapak, alhamdulillah, bapak ibu saudara-saudara duduk di sini memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, thalabul ilmi. Ini kita udah berpartisipasi menyelamatkan dunia dari azab. Karena perbuatan manusia udah melampaui batas sampai kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada murkanya Allah. Istri yang dulu mencintai suaminya mati-matian, segala pantun diucapkan, sekarang suaminya dibunuh sama istri. Ya Allah. Nyuruh tukang santet kagak mempan, nyari tukang bayaran, kasih 30 juta, dibunuh. Ya Allah, Allah murka. Untuk bapak punya istri soleha, bapak, ya Allah, boro-boro ada niat membunuh suami, enggak. Kalau bapak meninggal juga dia menangis habis-habisan. Alhamdulillah, istri bapak itu orang yang soleha banget. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan pada berkah semuanya. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.